Sebenarnya siapa sih yang akan menjadi presiden di periode 2024 dan juga bisa memimpin atau bisa meneruskan pekerjaan dari presiden sebelumnya. Tetapi nanti yang jadi bisa dilihat dan orangnya yang tidak disangka-sangka. Beliau itu kalau dalam segi keagamaannya itu sangat kuat ya, karena memang beliau itu pintar mengaji. Bahkan dalam kesehariannya jika ada waktu yang kosong selalu dihabiskan dengan mengaji. Sesibuk apapun pasti akan diluangkan dulu waktunya untuk mengaji. Jadi bisa dikatakan tiada hari tanpa mengaji. Enten Pak Ganjar, enten Pak Anies, enten Pak Prabowo. Nah, bayangannya jenengan di antara ketiga tiang kang kula sebutaken mau napa setunggalé badhe dados presiden, Mbak? Ketinggalan lho miturut panjenengan. Tapi ketiga-tiganya itu gambarannya belum bisa ditentukan. Masih sama kuatnya. Sama-sama kuat. Nah, tapi di ujung selatan tuh ada sinar satu. Ujung selatan. Tapi belum kelihatan, tapi sinarnya kuning. Dipikir dewe dulu. Ya. Gambarannya Mbah No, belum bisa ditentukan, sama-sama kuat, tapi di ujung selatan ada sinar kuning yang memancarnya lebih tinggi dari yang tiga itu. Ya ketiga itu masih sama kuatnya, tapi di ujung selatan ada sinar kuning lebih tinggi dari ketiga itu. Tapi prediksinya Mbak Sona akan lebih baik ketimbang yang hari ini. Maksudnya akan menjadikan Indonesia menjadi lebih baik nanti ketika terpilih. Ya, jawabannya Mbak No lebih baik. Oh, lebih baik. Ya, tidak bertolak belakang dengan Jokowi, Mas. Ya, yang penting itu. Lebih terkait dengan sosok yang akan membangkitkan Nusantara ini, Mbak. Ini yang bisa membangkitkan Nusantara itu dari kode alami sing ramalani sesepuh bini sepuh mau. Ya memangnya wis piye ya. Ya samune iki nyelot cedhek ya. Ya dadi ngene. Sing iso nanti bisa menyatukan Nusantara sampai Indonesia itu bisa adil dan makmur, satu-satunya yang sudah dipimpin orang yang punya kepercayaan kejawen. Maksudnya iki Jawane tuntas, abangane buntas ngono lho Le. Cara belajare nang Arabe iki ya mentok, nang spirituale mentok. Lah padha mentoke kan ora bedakne engko. Ngono lho maksud iki. Jadi ini wong sing wis Jawa. Jawa iki kata beneh siapapun. Cara demah adile lek wis beneh ya adil. Lah iki urung beneh ya Le. Ngono lho. Jadi kata-kata Jawa iki ngono kuwi mau. Nyampe bangkitnya Jawa Dipa, bangkitnya tatanan beneh. Pasti nanti akan muncul, Mbak, sosok yang mempunyai ciri-ciri seperti itu. Pasti, Mbak. Pasti. Ya dari siapapun jane. Ora pandang bulu, ora pandang agama. Jadi ini ora sah pinter-pinteran. Iso-isoan le saiki iki. Pinter digolekne wong pinter, tapi ora iso nata negara percuma ya. Wong sederhana tapi iso nata negara kuwi sing digoleki. Ya seharusnya lek miturut kodrate ngalam. Sing iso ganti Joko Widodo ya jenenge ya kudune ya kena dingin nulis Jawa. Mulai wis muncul, lek ora muncul berarti ngapusi. Sinten, Mbak? Ya mbok. Terus pun muncul jenengan. Lah iya kan. Ya saiki iki wacana niki. Ngono lho. Wah, gila didengarne para her-her. Lu tenan le iki. Kahanan sing tak waca. Dari zaman dulu kala, sebagai pemimpin Nusantara mesti bersinergi dengan nilai-nilai spiritual asli Nusantara, tetap berkiblat kepada Sang Pamong Nusantara dan para leluhur. Manakala tidak bisa terwujud tahun 2024-2025, niscaya sudah tidak ada harapan lagi Indonesia akan menjadi mercusuar dunia atau menjadi pusat dan puncak peradaban dunia. Kemandirian Indonesia ini adalah dambaan para pendiri bangsa. Majapahit kedua harus bangkit kembali. Ini buku karangan beliau. Dari New Zealand aja mengarang. Dari New Zealand datang ke sini dan kemarin Mas, dari Jogja ada 2 orang. Yang satu seorang dokter, yang satu tuh tidak sekolah di pertanian, backgroundnya apa saya tidak tahu. Tapi begitu gandrung pengen membuat Indonesia itu ijo royo-royo, hebat ini. Membawa 2 ini. Ini nanti sebagai pelaksanaan yang dikasih Bung Karno Jatisuk sing neruske Bapak. Kalau neruske berjuang politik enak ngomong.
Bagaimana supaya kaum marhen itu bisa makan? Ini nanti jalannya Dek ya. Kaum marhen bisa makan jalannya ini. Ini pohon namanya pohon nyamplung. Nah, pohon nyamplung itu penyerap karbon. Di Eropa, negara 13 negara itu karena pabrik-pabrik itu kan butuh penyerap karbon. Nah, ini nyamplung ini Dek. Nyamplung ini kalau buahnya dibuat atau ditanam di tempat-tempat itu udah menyerap karbon. Berarti dia memperbaiki udara. Memperbaiki udara yang dibutuhkan orang Eropa. Dan beliau punya lahan ini ratusan hektar di Gunung Kidul, di Jogja Kidul sana, ratusan hektar. Itu ya. Makanya nanti siapa saja termasuk adik-adik, tapi jangan ini dulu karena ini nanti mau saya tanam di kebun saya. Nanti khusus adik-adik dengan saya pergi ke Jogja ya, sambil bawa bila perlu bawa pickup apa piye yang bisa ditanam kepada desa-desa. Nah, lalu manfaatnya apa ini? Satu pohon ini sekitar 2,5 sampai 5 tahun sudah menghasilkan. Pohonnya nanti gedenya itu kira-kira segini gedenya itu. Lingkarnya ya. Satu pohon Dek. Hasilnya nyamplung itu nanti itu jutaan Dek. Jutaan. Bisa sampai 2,5 sampai 5 juta rupiah per pohon. Setiap tahun apa setiap 5 bulan enggak ngerti kalau sudah gede loh ya. Sudah gede. Dan beliau sanggup membeli hasilnya ini. Oke. Itu ya. Luar biasa ya. Anehnya beliau itu bergabung dengan seorang dokter loh. Saya kemarin juga wawancara loh Mas. Anda itu seorang dokter kok tertarik di bidang pertanian. Nggak tahu yang ini saya itu makanya oleh leluhur itu suruh datang ke sini tuh suruh konsultasi. Lah ini konsepnya hebat banget ini. Nah ini nanti yang bergerak PT ya. PT Pandu Wijaya Negara namanya. Bidang usaha PT Pandu Negara, terus Indonesia Green Gold Project. Jadi Green Gold Project ada emas hijau, maksudnya emas hijau itu ini ya, itu ya. Mas Guntur ya sebagai putra tertua kemarin itu sudah memberi sen ya kepada publik ya. Waktu itu di viral saya membaca dan beliau ngomong langsung waktu itu. Untuk memegang menjadi RI 1 atau siapa memimpin Indonesia tidak harus putra biologis Bung Karno. Jelas toh? Jelas. Jadi ya Mas Guntur saya anggap penyambungnya Bung Karno juga. Dan memang secara rasional berhak. Negara Pancasila siapa saja berhak. Apalagi lantas berdasarkan keyakinan Eyang Jati ini, siapa kira-kira figur ya yang akan memakmurkan negara Indonesia ini nantinya? Figur yang bisa memakmurkan Indonesia itu kemarin saya sudah memberi ancang-ancang kepada seseorang yang berani mencalonkan RI 1. Kalau masih ada RI 1 loh ya. Tapi bayangan saya sudah tidak ada. Nanti itu berbentuk kerajaan. Kerajaan ya. Oleh lah seakan-akan ada gitu aja ya. Mudah-mudahan saya tidak benar juga ya, kasihan yang sudah terlanjur menjadi saya tadi ke rumah ya panitia pemilu daftari gitu ya saya terima namanya warga ya itu ya. Jadi syaratnya satu adalah orang yang cerdas bijak. Jadi modalnya itu 5 sila. 5 sila tapi 500 tahun sebelum Masehi. Yang dilakukan Sang Buddha. Loh, apa kudu agama Buddha? Belum tentu. Wahyu itu kepada siapa saja bisa. Siapa saja ya. Iya, agama itu kan baru saja. Benar. Sebelum ada agama, masa orang yang tidak bertuhan itu harus disiksa semua. Oh, ciptaannya, saya buat meja. Masa meja mau saya keprui sendiri. Jadi satu, orangnya sehat, cerdas, bijak, jujur, budi luhur. Pasti berbudi luhur. Jadi modalnya 5. Angan-angan benar, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar. Nah, karena apa? Karena Pancasila itu setiap orang di dunia itu harus berpancasila dan memang berpancasila, ya. Nyuwun palilih Gusti ingkang Maha, ingkang Maha Sarana tarot menika. Ingkang maha prisa, ingkang maha pas, sarana ketarot menika, ingkang maha prisa, ingkang maha pas, sarana ketarot menika, ingkang maha prisa, ingkang maha pas, sarana ketarot menika, ingkang maha prisa, ingkang maha pas, sarana ketarot menika, ingkang maha prisa, ingkang maha pas, sarana ketarot menika, ingkang maha prisa, ingkang maha pas, sarana ketarot menika, ingkang maha prisa, ingkang maha pas, sarana ketarot menika, ingkang maha prisa, ingkang maha pas, sarana ketarot menika, ingkang maha prisa, ingkang maha pas, sarana ketarot menika, ingkang maha prisa, ingkang maha pas, sarana ketarot menika, ingkang maha prisa, ingkang maha pas, sarana ketarot menika, ingkang maha prisa, ingkang maha pas, sarana ketarot menika, ingkang maha prisa, ingkang maha pas, sarana ketarot menika, ingkang maha prisa, ingkang maha pas, sarana ketarot menika, ingkang maha prisa, ingkang maha pas, sarana ketarot menika, ingkang maha prisa, ingkang maha pas, sarana ketarot
kadang kula kedah kekayaan ingkang agung sanget mampin Jawi demi NKRI lan bangsa sainten bawana kegambaran pun kados pundi. Cuman ngambil 5 ditengkurepken. Oh, tujuan saya punya program berarti 7 ngambil 7. Tengkurep ambil 1 2 3 4 5 6 7 ditengkurepken ambil terserah. Monggo terserah pundi nggak ngambil. Ulang nggih. Iya. Nah. Iki setelahnya nggih ngriki nggih. Nah. Queen Clapper, gagasan Ibu Pertiwi, bumi. Queen Heart, berangkat dari hati jenengan yang karena cintanya terhadap alam. Wih, King Skop, karena semangat seorang pikiran raja, artinya seorang bangsawan yang besar ya. Waduh. 5 skop. 5 itu hukum Tuhan. Jadi program jenengan sudah kehendak leluhur. 5 Clapper. Artinya melaksanakan hukumnya Tuhan dengan penuh segala romantika perjalanannya. 9 skop. 9 skop ini adalah bukti kemenangan ya, karena angka 9 itu angka yang tertinggi, diantem dari 6 diantem dari 9. Siapapun yang mencoba macam-macam tetap akan kalah dengan semangat jenengan. Ya apa? 3 apa istilahnya? Red nih. Artinya menyatunya syahadat. Syahadat jenengan manusia ini gambaran dari makrokosmos, yang Siwa, yang Wisnu, yang Brahma. Ke mikro memberi kekuatan energinya dan pada jenengan, lalu sampailah program ini. Intinya ke sana. Iya, kan kenang-kenangan sakit nyerantil foto. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini adalah ide seorang raja, seorang pimpinan negara yang besar, karena untuk kewibawaan Ibu Pertiwi, intinya itu. Dan memanfaatkan energi Ibu Pertiwi. Nggih, nuwun sewu. Megawati jadi dari meja ini, SBY jadi meja ini, Jokowi dari meja ini.